Meski hukumnya sunnah, berkurban adalah amalan yang sangat dianjurkan pada 10 Zulhijjah yang bertepatan dengan lebaran haji sampai hari tasyrik atau 3 hari setelah Idul Adha. Jika puasa Ramadan bersifat hablum minallah atau antara umat muslim dengan Allah Subhanahu wa taala, maka berkurban di hari Idul Adha lebih bersifat hablum minan nas atau bentuk solidaritas muslim kepada sesamanya yang tidak mampu. Bersedekah itu wa'ala niatan wajaran, wa'ala jaran wa niatan, boleh wa'ala syirran niatan. Jadi boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi, tergantung niatnya. Nah, kalau banyak kalangan artis mempromosikan hewannya dengan yang besar-besar, saya harap mudah-mudahan tujuannya cuma satu, fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mengajaklah orang lain juga berkurban dengan hewan yang terbaik. Nah, besarnya hewan ini bukan untuk membuat kita sombong dan congkak dengan kekayaan kita, tetapi dengan besarnya hewan, sehatnya hewan, berapa banyak orang yang akan kita bagi dagingnya untuk menikmati kenikmatan dari hewan kurban yang kita punya. Masya Allah. Kesadaran akan pentingnya hablum minan nas membuat Septia Siregar tak mau melewatkan kesempatan berkurban di Hari Raya Idul Adha. Meski suaminya Putra Siregar masih mendekam di Hotel Prodeo, girah berkurban Septia tak berkurang kadarnya. Terlebih di balik jeruji besi, Putra mengamanatkan pada dirinya untuk meneruskan tradisi perusahaan mereka, yaitu menggelar acara 1001 hewan kurban. Untuk dikorbankan, kita ada 2 kategori ya, dari mulai sapi dan kambing. Untuk dari dari kambing dulu ya, dari kambing itu kita 1.500, untuk sapinya itu kita 500 ekor. Tahun kemarin kita mendapatkan rekor muri untuk kurban terbanyak di Indonesia. Ini memang amanah dari Mas Putra juga nih? Betul, memang Mas Putra itu mengamanahkan untuk menggerakkan program ini walaupun Mas Putra juga tidak ada di tempat. Bunda Septi, saya kurang tahu ya kalau Bunda Septi kurbannya berapa ekor ya. Tapi kalau dari Pestor sendiri kan dari Mas Putranya ya, untuk yang programnya sekarang yang di jalan ya. Mas Putra tetap tabah aja ya Mas, jalanin aja prosesnya seperti apa. Insya Allah sedekahnya Mas Putra juga insya Allah diterima sama Allah. Dengan berkurban, Septia dan segenap pegawai perusahaan berharap kasus hukum yang membelit Putra dan Rico Valentino bisa selesai lebih cepat. Hingga Putra dan Rico bisa lebih cepat pula menghirup udara bebas. Akan tetapi banyaknya hewan yang dikurbankan tak selalu mendatangkan pahala yang lebih besar dibandingkan umat muslim yang berkurban lebih sedikit. Karena ada hal-hal yang bisa mengurangi pahala dalam berkurban. Kita dianjurkan sekali untuk melaksanakan kurban. Nah, unsur riyanya ada. Kenapa? Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzin la tubtilu shadaqatikum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menyebut-nyebut kurbanmu terus, menyebut-nyebut sedekahmu terus, disebut-sebut terus. Nah, kalau itu disebut-sebut terus, itu akan timbul rasa riya, akan merugikan diri kita sendiri yang melakukan kurban, karena kurban kita itu tidak akan berfaedah apa-apa. Nah, timbul ke tadi ya, syirik bisa masuk karena mempertuhankan hawa nafsu. Hanya dia yang mampu seperti itu. Semakin sempurna, semakin paripurna hewan kurban yang dia berikan atau dia beli, dia siapkan, maka akan sangat besar pahalanya ketimbang yang melakukan kurban yaitu hewannya misalnya cacat atau sakit, tidak punya telinga atau matanya buta, itu kan nggak sah. Yang menerima itu yang jelas fakir miskin, anak-anak yatim, orang-orang yang nggak mampu, ya. Terus sekalipun orang non-Islam bisa, boleh menerima kurban. Itu adalah hablum minan nas, ya. Terlepas besar kecilnya pahala bagi yang berkurban, umat muslim seyogyanya berpikir positif dan menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Maha Menentukan. Yang pasti jika saban tahun berkurban, pengetahuan dan tingkat ketakwaan umat muslim termasuk selebriti akan terus terasa dan teruji.
Di sisi lain, Hari Raya Idul Kurban tak cuma menjadi ajang berbagi sesama muslim, tapi juga membuka lahan bisnis yang tak lekang sepanjang zaman, yaitu penjualan hewan kurban. Meningkatnya permintaan hewan kurban dari tahun ke tahun disambut antusias oleh sejumlah selebriti yang banting setir menjadi peternak dan penjual hewan kurban. Iya, sebelumnya kenalin, ini sebelah saya Ade Masli. Insya Allah kita tuh memang mau kedepannya untuk serius bisnis. Kita memang keluarga dari Mas Ade memang udah bisnis usaha, sudah berkecimpung bisnis di usaha sapi itu udah lama gitu. Dan akhirnya kita berdua ngobrol, kok kayaknya seru ya gitu. Coba usaha baru, ikhtiar. Kita punya satu niat yang baik untuk kedepannya bisnis sama-sama, untuk nabung sama-sama gitu kan. Jadi ya udah akhirnya kita memutuskan untuk gabung di Sultan Ismail Farm. Gak nyangka sih ya. Awalnya kami tuh takut pas lagi kita udah buka showroom sapi. Minggu pertama kok nggak ada yang sama sekali datang minggu pertama tuh. Nah, terus aduh kenapa ya. Terus minggu kedua kita coba ubah lagi kan, ditata lagi di depannya, kita gedein lagi kan showroomnya, bukan kandang, tulisannya kita besarkan. Terus sapinya kita taruh di luar. Kita jajarin nih depan tuh sapinya. Nah dari situ udah mulai itu apa ya. Nah minggu kedua lah alhamdulillah, mau masuk minggu ketiga ya. Iya. Udah banyak yang nanya, ada feedback, terus ditambah lagi teman-teman artis datang, alhamdulillah juga beli. Nah dari situ udah mulai tuh muncul datang sampai akhirnya sold out. Alhamdulillah. Alhamdulillah.